kita langsung saja masuk ke bahasan kita, yaitu adalah ukhuwah atau persaudaraan. Indikator pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, definisi ukhuwah atau persaudaraan. Yang kedua, Quran surat Al-Hujurat ayat 10, perintah memperbaiki ukhuwah. Ketiga, Quran surat Al-Hujurat ayat 12, perintah membangun ukhuwah. Keempat, jenis-jenis ukhuwah atau persaudaraan. Kelima, adab bersahabat dengan orang kafir. Yang keenam, cara mempererat persaudaraan. Yang ketujuh, hikmah menjalin ukhuwah. Langsung saja, definisi ukhuwah yang pertama adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, persaudaraan diambil dari kata saudara. Apa itu saudara? Orang yang bertalian atau memiliki ikatan keluarga, secara sederhana seperti itu. Kemudian persaudaraan, apa itu? Yaitu persahabatan yang sangat karib seperti layaknya saudara, atau pertalian persahabatan yang serupa dengan pertalian saudara. Saking karibnya jadi seperti orang yang punya ikatan darah atau ikatan keluarga. Kemudian berikutnya, ukhuwah merupakan salah satu ajaran Islam mengenai konsep persaudaraan. Di dalam Islam diajarkan tentang ukhuwah atau persaudaraan. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Al-Hakim berbunyi, orang mukmin itu akrab dan bersatu. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bersatu dan tidak akrab. Quran surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat rahmat. Kemudian Quran surat Al-Hujurat ayat 12 bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Berikutnya indikatornya yaitu adalah jenis-jenis ukhuwah atau persaudaraan. Ada beberapa macam. Yang pertama yaitu adalah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam, yaitu persaudaraan yang didasarkan kepada persamaan agama, yaitu Islam. Kita sama-sama Islam. Konsep persaudaraan yang mengajarkan bahwa setiap muslim sejatinya adalah saudara bagi muslim yang lainnya, dan dia juga harus memandang muslim lainnya adalah saudara. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu adalah ukhuwah watoniyah. Apa ukhuwah watoniyah? Persaudaraan yang didasarkan kepada kesamaan tempat tinggal. Waton itu artinya adalah tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah atau kampung halaman. Maka persaudaraan semacam ini contohnya adalah rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah saudara setanah air dan setumpah darah. Makanya dulu kita bersama-sama, ya kakek nenek kita berjuang untuk terlepas dari penjajahan Belanda. Kenapa? Karena punya kesamaan, yaitu adalah sama-sama dijajah tanah airnya. Kemudian berikutnya yaitu adalah ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah adalah persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan sebagai umat manusia tanpa memandang agama, tempat tinggal, suku, tingkatan sosial dan lain sebagainya. Sama-sama manusia, maka kita semua adalah saudara. Ya, insan artinya manusia. Insaniyah artinya adalah segala sesuatu yang bersifat kemanusiaan. Ya, ini tadi sama. Kemudian berikutnya adalah cara mempererat ukhuwah Islamiyah. Kita garis bawahi ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Yang pertama yaitu adalah menyambung tali silaturahmi. Dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim bunyinya adalah, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Maka banyak di antara kita yang katanya saudara tapi main gak pernah, SMS gak pernah, berkunjung gak pernah, sakit juga gak pernah nengok. Ya, ketika butuh uang datang. Nah, ini saudara macam apa ya? Berikutnya yaitu adalah menutup aib saudara seiman, tentunya yang sama-sama Islam. Apa itu? Barang siapa membela kehormatan saudaranya sesama muslim, maka hal itu menjadi penghalangnya dari api neraka. Hadis riwayat Tirmizi, terkecuali dalam hal beberapa ya. Misal dalam sebuah pengadilan Anda menjadi saksi bahwa ternyata
teman Anda itu korupsi. Nah, kemudian saya tutup aibnya supaya menjaga kehormatannya, itu berbeda lagi ceritanya ya. Kemudian yang berikutnya adalah memaafkan saudara seiman. Apa itu? Pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Ampunan ilahi dilimpahkan kepada setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu kecuali yang menyimpan dendam kepada saudaranya. Tentang mereka dikatakan tunggu sampai mereka baikan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau punya saudara terus kemudian bermusuhan, maka pintu tobat maka pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu ditunda. Padahal setiap hari Senin dan Kamis pintu surga itu dibuka. Ditunggu sampai dengan kita baikan. Kemudian berikutnya yaitu adalah melepaskan atau meringankan kesulitan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi berbunyi, siapa yang melapangkan kesulitan saudaranya dari kesulitan hidup di dunia ini, Allah akan melapangkan pula orang itu dari malapetaka di hari kiamat. Ada saudaranya belum makan, ternyata kok kelihatan lemes benar ya. Ditraktir lah makan. Itu melapangkan dia, melepaskan dia dari kesulitan di dunia. Artinya dia sedang kelaparan, kita kasih makan. Ada yang punya utang, kalau utangnya cuma dikit boleh lah. Kalau misal ikhlas, ya sudah lunas saja, nggak apa-apa, nggak usah dibayar. Boleh, itu melapangkan. Di akhirat kita akan mendapatkan balasan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari malapetaka hari kiamat. Berikutnya, cara mempererat ukhuwah Islamiyah yang selanjutnya adalah berbaik sangka kepada saudara semuslim. Janganlah kalian saling memata-matai, saling mencari aib orang lain, saling berlomba-lomba mencari kemewahan dunia, saling dengki, saling memusuhi, dan saling memutuskan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita sebagai seorang Islam hendaknya tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Biasanya orang-orang yang suka mencari kesalahan orang lain pasti jengkel dengan orang itu, pasti dengki dengan orang itu, pasti biasanya iri dengan orang itu. Makanya ada yang dikepoin ya. Jangan terlalu jadi suka orang yang kepo, kecuali kepo terhadap ilmu atau pelajaran ya. Kemudian cara mempererat ukhuwah Islamiyah, berdoa untuk sesama muslim. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Kamu malam tiba-tiba sebelum tidur berdoa mendoakan temanmu ya, mungkin entah karena dia punya salah atau memang kamu ingin mendoakan dia supaya dia segera dapat hidayah. Kamu belum berdoa, sudah ada malaikat yang ditugaskan untuk mengaminkan, sudah duduk di sampingmu, sudah ada di sampingmu untuk mengaminkan, nunggu kamu berdoa. Hadis riwayat Muslim. Kemudian berikutnya adalah bersahabat dengan orang kafir ya. Kenapa kok kita masuk pembahasan bersahabat dengan orang kafir? Maka ada istilah yang namanya adab terhadap orang kafir. Apakah orang kafir boleh dijadikan saudara ya. Maka dalam kaidah itu ya, jangan jadikan orang kafir sebagai saudara. Loh, bagaimana Pak dengan orang kafir? Mohon maaf, dalam keluarga kita ada yang saudara tapi dia bukan orang Islam. Nah, seperti ini ya. Maka kita lanjutkan apa keterangannya dalam sebuah Quran surat berikut, kita bacakan dulu. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Artinya boleh berbuat baik pada orang kafir ya, cukup dijadikan sebagai sahabat. Jangan melebihi persaudaraan kita terhadap sesama muslim. Kalau misal memang sudah ada yang dia ini memang sudah ada ikatan darah ya, cukuplah utamakan saudara kamu yang sama muslim ya. Kita tetap berbuat baik itu boleh, Allah juga suka bagi orang-orang yang berbuat adil. Tapi jangan sampai melebihi perlakuan kita, kecintaan kita terhadap sesama muslim. Kenapa? Karena ukhuwah Islamiyah yang berdasarkan kepada agama itu jauh lebih baik di sisi Allah. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man
man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ihwanahum aw ashiratahum aw laika kataba fi qulubihim imana ayyadahum biruhim minhum wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum maradu'an ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun. Quran surat Al-Mujadalah ayat 22. Artinya, kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah golongan orang-orang yang Allah rahmati. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan itu adalah golongan yang beruntung. Ya, ini ayat kedua yang menegaskan bahwa cukup ya orang-orang kafir. Artinya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang menentang perintah Allah. Artinya adalah orang-orang yang belum terbuka dengan perintah Allah. Maka jangan berlebih-lebihan dalam menjadikan mereka sebagai ya sahabat. Cukup sahabat saja tidak masalah, tapi jangan sampai melebihkan kita terhadap persaudaraan kita terhadap sesama muslim. Kita harus tetap punya adab, tidak mendiskriminasi, karena kita masih masuk dalam keluarga sebagai sama-sama manusia, keluarga sebangsa dan setanah air, dan keluarga ya itu tadi seperti yang pertama ya. Kemudian berikutnya adalah seorang itu dilihat dari agama sahabatnya, maka hendaklah kamu memperhatikan siapa yang menjadi sahabatmu. Hadis riwayat Abu Daud, perkataan Nabi Muhammad, kalau kita agamanya Islam, maka hendaklah kita bersahabat utamanya dengan orang yang beragama Islam. Berikutnya adalah hikmah atau pelajaran yang dapat diambil dari ukhuwah atau persaudaraan. Apa itu? Yang pertama adalah persaudaraan menciptakan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menumbuhkan sikap tenggang rasa dan toleransi. Yang ketiga, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mempererat hubungan silaturahmi. Yang kelima, menjadikan agama Islam semakin kuat. Karena kalau kepersaudaraan orang-orang Islam semakin kuat, maka agama ini semakin kuat. Yang keenam, mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti orang-orang yang menyambung silaturahmi, maka Allah lapangkan rezekinya, Allah ridhoi dan Allah panjangkan umurnya.